Pengadilan Militer 315 Kupang kembali melanjutkan sidang kasus penganiayaan hingga tewas Prada Lukinamo pada Selasa 11 November. Sidang yang memasuki hari ke-8 ini berlangsung di ruang sidang utama Pengadilan Militer Kupang. Agenda sidang kali ini adalah pemeriksaan saksi atas nama Letda Infanteri Lukman Hakim Oktavianto. Saksi tersebut sebelumnya sempat berhalangan hadir, namun pada sidang hari ini telah hadir untuk memberikan keterangannya di hadapan majelis hakim. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Pos Kupang, Novemileo. Silakan dengan laporan Anda. Kembali bersama saya Novemileo Novel di Pengadilan Militer 3 Kupang. Hari ini 11 November 2025 kita akan kembali mengikuti jalannya lanjutan persidangan kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian terhadap Prada Lukinamo yang dilakukan oleh seniornya sebanyak 22 orang di Batalion TP 834 Wakamere di Nagakeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan hari ini direncanakan akan dilakukan pemeriksaan terhadap berkas ke-41 atas nama 17 terdakwa, di mana akan dilakukan pemeriksaan sejumlah saksi. Dan kita ketahui kemarin hari Senin tanggal 10 November 2025 juga terdapat pemeriksaan 2 saksi atas berkas nomor 40 dengan nama terdakwa Letu Ahmad Faisal ya. Nah, dalam pemeriksaan 2 saksi kemarin menghadirkan kembali 2 dokter dari Rumah Sakit Airamo, yakni Dr. Candida Bibiana dan dokter spesialis Dr. Gede Rasta. Nah, dalam pemeriksaan saksi kita ketahui bahwa Dr. Candida Bibiana menjelaskan tentang bagaimana Dr. Candida menerima pertama kali Prada Luki yang dibawa oleh 3 orang rekannya ke Rumah Sakit Airamo ya. Di dalam kesaksiannya, Dr. Candida menjelaskan begitu rinci bagian-bagian tubuh dari Prada Lukinamo yang diketahui banyak ditemukan sejumlah luka, yaitu di bagian dada, di bagian perut, di bagian lengan, di bagian paha, dan di bagian punggungnya. Dan Dr. Candida juga menjelaskan ketika dilakukan pemeriksaan tensi darah dari Prada Lukinamo itu berkisar ke 141/70. Bahkan napasnya saat itu ketika diperiksa hasilnya adalah 22 kali per menit. Lebih dari itu, Dr. Candida juga menjelaskan ketika pertama kali Prada Lukinamo diterima di Rumah Sakit Airamo itu tanggal 2 Agustus 2025, kondisinya masih baik. Dan pada tanggal 5 Agustus 2025, kondisi dari Prada Luki mengalami perburukan sehingga harus dimasukkan ke ruang ICU ya. Dr. Candida juga menyebut dari luka-luka itu dia melihat begitu banyak luka memar yang sangat meluas dan hal ini disebabkan oleh trauma tumpul. Dan Dr. Candida juga menyebut bahwa di dalam luka-luka itu juga terindikasi ada infeksi karena tidak dirawat lukanya dengan lebih baik, seperti itu. Sementara kesaksian dari dokter spesialis Dr. Gede menyebutkan bahwa ketika melakukan pemeriksaan ronsen terhadap Prada Lukinamo, ronsen itu dilakukan sebanyak 2 kali ya, dan pada ronsen pertama tidak ditemukan adanya kelainan di paru. Namun pada ronsen kedua hasilnya ditemukan ada kelainan paru. Hal lainnya bahwa Dr. Gede juga menyebutkan bahwa terjadi gagal ginjal akut sehingga merekomendasikan Prada Luki untuk melakukan cuci darah. Namun sebelum hal itu dilakukan, Prada Luki meninggal dunia seperti itu. Dan Dr. Gede juga menyebutkan bahwa ada 3 penyebab utama meninggalnya Prada Lukinamo, yaitu pertama karena ada cedera di dada ya akibat trauma tumpul, dan yang kedua adanya gumpalan darah di rongga limpahnya, dan ketiga adalah ada infeksi berat ya. Infeksi berat ini juga terjadi karena trauma tumpul seperti itu. Nah, selain itu juga ada penurunan fungsi ginjal ya, karena
penurunan fungsi ginjal ini terjadi karena adanya infeksi, termasuk dengan adanya memar di bagian parunya. Dan ketika menjawab hakim, apa penyebab dari trauma memar atau memar di bagian parunya itu, Dokter Gede menjelaskan bahwa hal itu terjadi juga karena trauma tumpul, di mana terjadi pukulan atau benturan berkali-kali dengan energi yang besar di tempat yang sama sehingga menyebabkan hal ini. Seperti itu. Dan Dokter Gede juga menyebutkan bahwa untuk kepastian penyebab kematian dari Prada Luki mesti dilakukan otopsi seperti itu. Nah, menjawab hakim juga, Dokter Kandida sebelumnya juga menyebutkan bahwa luka-luka yang di tubuh Prada Luki itu bisa mengalami infeksi berat karena tidak ditangani secara cepat atau dibiarkan seperti itu. Bahkan ketika ada kesaksian dari saksi sebelumnya bahwa luka itu juga diolesi oleh sambal atau cabai yang diulik dengan tidak steril, itu juga menurut Dokter Kandida bisa menyebabkan infeksi. Seperti itu. Sesaat lagi kita akan mengikuti jalannya persidangan lanjutan untuk perkara 17 terdakwa. Sidang lanjutan perkara 41 dengan 17 terdakwa ini akan dipimpin oleh majelis hakim yang diketuai oleh Mayor CHK Subianto, Kapten CHK Denis C. Napitupulu, dan Kapten CHK Zainal AA Yulianto. Sementara auditornya adalah Letkol Alex Panjaitan dan Letkol Yudias Harto. Sementara 17 terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya yakni Mayor Gatot Subur, Letda CHK Beni Lasbaun, dan Serkavian Yovianus Sabu. Dan ke-17 terdakwa yang akan diperiksa yakni 3 orang sertu, Thomas De Awi, Andre Maklori, Rivaldo De Alexandro. Dan ada sekitar beberapa orang dengan pangkat pratu, yaitu Alan Dadi, Abner Nubatonis, Immanuel Nimrod Laubora, D.A. Putra Besi, Rovinus Saleh, Emmanuel Joko Huki, Arianto Asa, Jamal Bantal, Yonar Fianili, Firdaus Yulianus Robaga, dan Serda Mario Paskalis Gomang. Sementara terdakwa juga ada yang berpangkat letda, 2 orang yakni Madejun Artadana dan Ahmad Tarik A. Singajuru. Demikian Novemilio Novel melaporkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.